Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kita hari ini masih bisa beribadah kepada Tuhan meskipun lewat online. Tapi nggak apa-apa, yuk kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan, kalau kami hingga saat hari ini Tuhan, kami masih bisa menikmati kasih-Mu, kami masih bisa mengadakan persekutuan di dalam Engkau Tuhan. Sekiranya Tuhan, Kau berkati setiap kami Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah sampai kepada hati kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau. Amin. Shalom, hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan lagu dalam nama Yesus. Ayo, pada tahu gak nih lagunya? Kita coba dulu yuk, kita pelan-pelan dulu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Nah, sudah dengarkan? Yuk kita angkat pujian ini pakai gerakan ya, yang tahu gerakannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Yuk kita angkat pujiannya lambat-lambat ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Lebih cepat.
Tuhan, kita udah bernari untuk Tuhan, dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian dulu. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau urapi setiap kami, Engkau berikan kepada kami hikmat supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat kami rasakan, dan biarlah firman-Mu itu juga dapat kami lakukan Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang ada di dalam diri kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami bersyukur. Anak-anak-Mu Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Wah, seneng banget. Hari ini Kak Ellen boleh berbagi tentang cinta kasih Tuhan buat adik-adik semua ya. Dan tadi Kak Ellen sudah lihat nih gimana kalian muji Tuhan. Wah, semangat-semangat nih. Nah, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karenanya, kalian jangan jalan-jalan ya. Kalian harus duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab ada berkat Tuhan yang mau Tuhan kerjakan buat kehidupan kalian kalau kalian mau dengar-dengaran untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, kalau di minggu lalu bercerita tentang Salomo yang membangun bait Allah. Dan sekarang ini telah sampai di mana akhirnya, waduh, ini kasihan banget. Setelah Salomo memerintah, kemudian udah jadi tua tuh ya kan. Nah, anaknya memerintah tapi tidak sebijaksana seperti halnya Raja Salomo. Kalau Raja Salomo kan begitu bijaksananya dia, hingga dia diberi karunia untuk bisa membangun bait Allah. Itu gak mudah loh membangun bait Allah. Membangun rumah aja susah. Membangun tempat-tempat kecil, misalnya miniatur-miniatur itu juga susah. Tapi Tuhan mempercayakan membangun bait Allah sih yang detail sedemikian rupa ya. Tapi setelah Raja Salomo meninggal digantikan oleh anaknya. Nah, anaknya ini bermasalah. Ternyata anaknya ini malah menyembah Baal. Dan tahu nggak,
sampai dengan keturunan yang kesekian, keturunan raja yang ke-8, tahu nggak? Ada, nanti kalian lihat nih gimana ceritanya. Raja yang ke-8 namanya titik. Nanti kalian tahu, itu ternyata membuat sebuah masalah yang besar sekali. Dia bukan cuman menyembah Baal, tapi menyuruh seluruh rakyat, pasukan, dan juga yang ada di seluruh istana untuk menyembah Baal. Jadi dia nggak mau menyembah Baal sendirian, dia mau menyembah Baal bersama-sama dengan umat Israel. Waduh, betapa hancurnya hati Tuhan ketika melihat perbuatan itu. Sehingga tahu nggak, yang dilakukan oleh Tuhan adalah mengirim 3 tahun lamanya. Jadi ada 3 tahun di masa pemerintahan raja ini, nanti kalian akan tahu namanya siapa. Ada kekeringan, ada masa-masa kekeringan. Dan kekeringan itu kan berarti gak ada air sama sekali, gak ada hujan, gak ada embun. Dan itu bener-bener tanah Israel tuh begitu kering. Nah, kalian nanti akan lihat nih ceritanya kayak gimana, ya kan? Nah, terus abis itu Tuhan mengutus nabinya, satu-satunya nabi yang diutus oleh Tuhan, karena semua nabi yang ada di Israel dibunuh oleh raja ini. Wah, kejam banget deh pokoknya raja ini. Nah, gimana ceritanya? Yuk, sama-sama kita lihat ya. Gini nih ceritanya. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Ya, baiklah demikian. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami." Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan.
Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Nah, tadi kalian sudah lihat kan gimana Raja Ahab akhirnya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Oke, iya, oke Nabi Elia. Oke, kalau gitu sekarang coba bagaimana demonstrasikan sesuatu untuk Israel. Sebab aku ingin lihat agar bangsa Israel ini boleh pulih dari keadaannya yang semula. Jadi kalau yang tadinya bangsa Israel mengalami masa kekeringan, tapi sekarang aku minta supaya kepada Tuhan Allah yang benar itu menjadi pembela untuk bangsa ini, sehingga bangsa Israel boleh seperti sedia kala, ada hujan, ada air, ada embun, sehingga tanaman boleh baik, dan kemudian kita boleh memakan dengan baik ya, karena tumbuh-tumbuhan itu kan, dan tanaman dan juga binatang-binatang boleh hidup dengan baik ya. Nah, terus akhirnya kan tadi dilihat kan gimana ceritanya, gimana Tuhan mengirim api dari langit. Wah. Jadi kan nggak mungkin api bisa muncul dari langit ya kan? Kan kalau api kan biasanya kita dari korek ya kan? Tapi ini karena kuasa Tuhan membakar habis mezbah bakaran itu. Bukan cuman korbannya doang loh, bukan daging sapi yang tadi kalian lihat itu kan, daging sapi. Bukan cuma daging sapinya aja, tapi juga kayunya, tapi juga batunya, dan juga ada air-air yang ada diisi di parit. Wow, gimana Tuhan yang kita sembah adalah yang Tuhan yang benar. Makanya kalau kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan dan hidup di jalannya Tuhan, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan terjadi buat kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang kita mau masuk di ayat hafalan kita, diambil di Keluaran 20 ayat yang ketiga. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di hadapan Tuhan ya, sekali lagi. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Nanti dihafal-hafal, direnungkan,
bagaimana Tuhan itu punya maksud buat kehidupan kita. Tuhan tidak suka, Tuhan cemburu, Tuhan enggak senang melihat anaknya, terutama kalian ya, kalian kan anak-anaknya Tuhan. Tuhan tidak suka kalau kalian lebih memilih pihak lain, lebih memilih televisi, itu berhala masa kini, lebih milih televisi, lebih milih permainan dengan teman, lebih memilih gadget, memilih game dan lain sebagainya. Tuhan tidak suka dengan itu. Tuhan mau supaya hanya kepada Dia kita menyembahnya. Ya, amin. Nah, sampai di sini kita dapat kesimpulan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Yuk, kita sama-sama mau satukan hati kita mau sama-sama berdoa ya. Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh termeterai dalam kehidupan kita dan bertumbuh subur ya, dan berbuah lebat buat banyak orang dan bisa dibagikan berkatnya buat banyak orang. Yuk, kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau menjadi Allah yang benar, menjadi pribadi yang tidak terbatas, menjadi pribadi yang kuat, bahkan menjadi pribadi yang meneguhkan oleh setiap umat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya dengan yakin bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan kami rindu Tuhan Yesus agar persekutuan kami, Tuhan Yesus, peribadatan kami boleh diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami sudah dengar, apa yang kami sudah nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengabdikan diri kami hanya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Tuhan, kami telah selesai untuk menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong berkati setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Nah, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk sama-sama kita mau mengadakan tangan ke atas seperti ini, dan kita mau menerima berkat Tuhan ya. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yusan. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Mari anak-anak, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati kita, mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.